Kali ini kita bakalan ngebahas tentang sekte sesat yang bikin negara Korea Selatan sampai kalang kabut. Bahkan Netflix sampai bikin dokumentasi tentang sekte sesat ini. Kita bahas lengkapnya di Ensiklopedia Random. Pemuka agama biasanya bakalan kita percaya sebagai orang yang bakalan nunjukin jalan yang paling benar menurut agama dari persepsi kita bila terutama kita punya masalah. Tentu saja hal ini membuat pemuka agama menjadi orang kepercayaan kita apabila kita mempertanyakan atau curhat masalah sesuatu. Tapi apa jadinya kalau ternyata orang yang kita percaya justru memanfaatkan kondisi itu? Kita bakalan bahas tentang satu sekte sesat yang ada di Korsel atau Korea Selatan. Sampai sebegitu hebohnya sekte sesat ini bikin Netflix tertarik bikin film dokumenter tentang pelaku pelaksana sekte sesat ini. Dan sebegitu blow up serial Netflix ini dengan judul In the Name of God, A Holy Betrayal. Dari judulnya aja udah bikin kayak semacam kontradiksi kan. Kita kenalan sama sekte sesatnya, namanya JMS atau dalam tanda kutip yaitu Jesus Morning Star. Suatu sekte pimpinan seorang yang bernama Jong Myung Sok. Mohon maaf kalau saya pengucapannya salah ya. JMS ini dalam tanda kutip sering diartikan menjadi dua. Bisa diambil dari kata sang pendiri dan juga pemilik yaitu Jong Myung Sok, atau nama lain dari JMS ini yaitu Jesus Morning Star. Pada awalnya JMS ini merupakan suatu gereja kecil yang pada umumnya ada di Korea Selatan sana. Sebagaimana kita tahu di mana Korea Selatan banyak menganut agama Nasrani. Awalnya JMS ini bertindak sebagaimana layaknya gereja-gereja kecil yang ada di Korea Selatan. Sebagaimana kita tahu, mayoritas penduduk Korea Selatan itu beragama Nasrani. Nah, perlu kita ketahui, JMS ini mulai berkembang ketika Korea yang notabene adalah negara demokrasi atau dibungkusnya sebagai negara demokrasi itu pernah mengalami kepemimpinan yang diktator pada waktu itu di era 1980-an sampai 1990-an. Nah, karena kediktatoran ini dan brand Korea Selatan pada waktu itu yang merupakan negara demokratis, tentu hal ini membuat para penduduknya menjadi tertekan di bawah kepemimpinan yang otoriter. Akhirnya agama menjadi salah satu tempat pelarian mereka untuk menenangkan jiwanya. Nah, JMS ini menawarkan sesuatu yang baru pada waktu itu, di mana memang yang ditargetkan di MS ini adalah orang-orang yang berusia muda, terutama mahasiswa. Mereka benar-benar pintar dalam merekrut anggota-anggotanya, terutama melalui kegiatan seni, olahraga, hingga hal-hal yang berkaitan dengan anak muda banget pada waktu itu. Tentu bikin JMS ini dengan cepat bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu gereja yang cukup lumayan pengikutnya di Korea Selatan. Namun di balik perkembangan ini ada cerita yang cukup mengerikan di balik JMS ini. Nah, cerita inilah yang diangkat oleh Netflix, yaitu di mana sang pemimpin JMS yaitu Jong Myung Sok memanfaatkan kedikdayaannya pada waktu itu di dalam gereja JMS dan dia mengaku sebagai Yesus kedua. Di kepercayaan Nasrani tentu hal ini sangat kontradiktif kan, karena sebagai seseorang manusia yang lahir di tahun sekarang mengaku sebagai titisan Tuhan itu benar-benar seperti penistaan agama menurut kepercayaan Nasrani. Namun bagi pengikut Jong Myung Sok hal ini benar-benar dipercaya dan diakui. Apalagi Jong Myung Sok ini mengambil keuntungan lebih dari statusnya dia sebagai pemimpin tunggal di JMS ini dan juga sebagai orang yang mengaku dalam tanda kutip nabi maupun Tuhan. Jong Myung Sok ini diketahui sering memperlakukan para gadis-gadis dan wanita-wanita pengikutnya menjadi dalam tanda kutip pemuas kebutuhannya. Nah, hal ini tentu sangat kontradiktif di mana dia sebagai pemuka agama yang harusnya mengayomi malah memanfaatkan jabatannya. Karena itu Netflix menggunakan kata-kata holy betrayal atau pengkhianatan suci pada dokumenter tentang JMS ini. Hampir semua dalam tanda kutip pengikutnya
yang berjenis kelamin wanita pernah dimanfaatkan oleh Jong Myung Sok ini. Dan tentunya hal ini bikin para pengikut dari pihak wanita sebenarnya agak ketar-ketir tuh. Bahkan salah satu orang yang berinisial Maple pernah menyatakan bahwa Jong Myung Sok pernah mengaku di atasnya Tuhan atau di atasnya Yesus menurut kepercayaan Nasrani. Nah, pengakuan ini sangat-sangat dikecam oleh pihak gereja Korea pada waktu itu. Tentu hal ini benar-benar bikin gereja JMS pada waktu itu dihujat dan dikecam oleh pihak asosiasi gereja Korea. Jong Myung Sok mengemas mereka yang ingin dimanfaatkan dengan sebutan sebagai pengantin Tuhan. Nah, ini nih yang kata-kata seperti ini yang membuat mereka korban-korban Jong Myung Sok tidak bisa lari dan merasa bangga bahkan untuk melayani sang Jong Myung Sok. Bahkan dalam satu kali pelayanan yang diberikan kepada Jong Myung Sok bisa 3-4 wanita sekaligus. Tentu hal ini sudah menjadi pelencengan terhadap ajaran agama Nasrani. Dan dalam akhir-akhir masa sebelum Jong Myung Sok ditangkap, sudah benar-benar dikecam dan dicap sebagai sekte sesat di Korea Selatan. Pada akhir perjalanan JMS ini, tentu Jong Myung Sok yang notabene sudah melakukan berbagai kriminalisasi akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwenang di Korea Selatan. Dan menurut berita yang saya dengarkan, Jong Myung Sok ditangkap dan dipenjara selama 10 tahun. Namun setelah dibebaskan, katanya Jong Myung Sok ini masih beroperasi sebagaimana sebelumnya, namun dalam skala yang lebih kecil. Semoga cerita tentang JMS ini atau Gereja Jesus Morning Star memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh jumawa, apalagi memanfaatkan agama untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Sekian informasi dari saya. Apabila ada konten dan omongan saya yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Ensiklopedia Random.